Salam SN. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-101 tanggal 30 Juni 2022, Lensa SN kedatangan seniman muda. Dia namanya Randi. Assalamualaikum Randi. Waalaikumsalam. Halo Kak. Ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua di studio Lensa SN ya. Alhamdulillah masih diundang, berarti kangen Kak Agus sama aku ya mungkin ya. Dan kiprah Randi begitu luar biasa ya. Alhamdulillah. Amin. Di dunia kesenian di Kota Palembang. Betul Kak. Betul. Infonya baru ngisi acara untuk rangkaian Festival Sriwijaya. Boleh diceritakan? Jadi kebagian sebelum opening Kak. Tapi masuk dalam rangkaian ya tadi? Jadi sembari menunggu Sumsel 1 kita OTW, kita tabu lagu dulu. Berapa lagu kemarin Randi? Sayang sekali kebagian cuma 3 lagu Kak. Lagu apa yang dimainkan kemarin? Sempat dibawa tuh lagu Melati Karangan. Melati Karangan. Terus Joget Palembang, Joget Palembang, sama lagu Ya Salam kebagian. Padahal latihannya banyak, ada Cindo, Lebagian, Serasan Sekates, Nonsel Sumsel ya. Waktunya yang terbatas ya. Iya, terbatas. Boleh dimainkan satu lagu? Petanglah petang menyilap lampu, ambek kau setan di pojok meja. Petanglah petang kemana aku, dunia umbang di debebada. Asik. Baju korong bekancing 3, di bata endong keselangis. Amun laurung ancaman kita, alang kepanjang karang tangis. Amun laurung ancaman kita, alang kepanjang karang tangis. Asik. Masih tentang Festival Sriwijaya Randi ya. Masih. Bagaimana kiprah seniman sendiri untuk Festival Sriwijaya? Setiap tahun seniman pasti dilibatkan Kak Agus. Ya. Jadi memang Festival Sriwijaya itu mengadu kreativitas seniman, baik Kota Palembang maupun kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Dan kemarin uniknya itu, terkejutnya itu, ketemu sertifikat pengisi acara pas di tahun 1993. Ya Allah, lama nih ya. Lah terayap-rayap piagam itu. Masih ada tapi ya? Masih ada. Jadi kita kemarin kebagian untuk ngisi stand Ekrab, kita pajang di sana sertifikatnya. Dan jadi penyinggungan wong berarti jadi ya? penyinggungan, alang kelamonya 1993. Tiap tahun Randi diundang ya untuk acara. Alhamdulillah. Oke, dan mengisi lagu Irama Batang Hari 9 ya. Kadang-kadang jadi peserta lomba. Kadang-kadang jadi pengisi teaternya. Festival Sriwijaya sendiri menurut Randi ya, untuk dunia pariwisata Kota Palembang bagaimana? Festival Sriwijaya pastinya selain mengasah kreativitas untuk mengemas kesenian Kota Palembang, Sumsel agar menarik di mata dunia lah insya Allah ya. Selain itu juga menjadi ajang silaturahmi juga untuk para seniman se-Sumsel. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa meningkatkan daya tarik pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Dan Kota Palembang pastinya, karena di Palembang terus acaranya. Iya. Harapan dari seorang seniman, dari seorang Randi ya, untuk Festival Sriwijaya selanjutnya gimana? Mudah-mudahan menjadi event dunia. Event dunia. Amin. Seperti kan ada Festival Borobudur itu sudah internasional. Insya Allah Festival Sriwijaya kita mudah-mudahan kayak gitu. Dan ini agenda rutin kan Randi ya? Agenda rutin ya. Infonya Randi ya. Jadwal Randi untuk ngamen di beberapa tempat kafe dan tempat-tempat lain itu sudah sangat padat. Benar nggak ini Randi? Bukan lagi Kak singonya. Menges. Jadi nggak pesan jauh hari ini ya? Tidak juga, jadi ada beberapa kegiatan memang sudah terjadwal. Karena kan Randi kan aktivitasnya sekarang banyak ngamen Kak. Ngamen. Karena kan ini juga sebenarnya dampak dari pandemi kemarin. Selama pandemi kita hilang event. Jadi Randi coba masuk ke ngamen karena untuk nyambung hidup ya Kak ya. Jadi ngamen tuh rutin di kafe A, di kafe B, di hari apa itu sudah terjadwal. Nah itulah kadang-kadang jadi benturan ya. Jadi susah kalau nak ngambil event. Jadi kalau nak ambil event harus backup dulu. Iya, kalau untuk hari ini memang kita sudah siap dari 3 bulan yang lalu kan untuk podcast aman. Kalau ada tiba-tiba orang yang pengen Randi tampil di suatu acara. Nah, tiba-tiba sudah ada agenda terjadwal dari Randi. Nah, itu cak mana Randi? Kita jengok mana yang mahal bayarannya.
Boleh lah Randi nih ya. Kak. Nah kalau kita bicara siapa yang paling mahal, kita nanya soal honor Randi nih. Malah ini masalah honor ya. Iya, boleh enggak cerita? Iya. Kisarannya kalau boleh. Iya. Ya kalau untuk ngamen Kak murah gitu. Paling-paling dibayar 150 sampai 200 ribu cuma. Oke. Tapi kalau event beda lagi. Beda lagi ya. Tergantung jarak, konsep, terus tuh durasi mainnya. Oke. Nah kalau ngamen di sebuah kafe, tentunya kan banyak mainkan musik pop ya. Iya. Musik pop. Terjadwal atau apa teratur atau gimana itu? Nah kalau yang di situ dia teratur Kak dia. Jadi memang sudah ada jadwal misalnya hari Kamis main di kafe ini. Untuk lagu-lagunya? Lagu-lagunya lagu top 40, tapi yang biasanya nyanyi itu cewek Kak. Oh gitu. Randi cuman jeng-jeng bae dari belakang. Nah mungkin ada alunan dari suara Randi ya. Kalau nak nasi di pau, nasi di pau, tegakkan rumah ladi kemaring, ai ladi kemarin. Kalau nak ngina aku yang jauh, aku yang jauh. Kinalah awan yang berkeliling, yang berkeliling. Keren sekali. Cita-cita lain. Cita-cita lain dari Randi untuk dunia bermusik ini. Kalau cita-cita Kak dari kecil tuh pengen jadi anggota dewan sebenarnya. Terus? Tapi karena ini ya apa namanya? Mungkin malas belajar ya karena ini tadi ngerasa ndak pede ya nak lanjut. Becaknya ngamen terus. Karena jadi memang ceritanya dulu Randi dari SMP itu ngamen Kak dulu. Di Pecel Lilin. Oh gitu. Dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang masih ngamen juga. Tapi kegiatan-kegiatan event juga masih jalan. Saya dengar info juga Randi juga ada dipanggil sebagai seorang juri ya? Pernah juga. Untuk perlombaan-perlombaan ya? Betul, boleh diceritakan Randi. Jadi kalau tiap tahun itu ada namanya FLS 2N. Iya. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi Randi itu disuruh biasanya diminta jadi juri atau menjadi instruktur biasanya. Dan itu rutin ya Randi ya? Rutin tiap tahun itu Kak. Rutin, ada vokal solo, ada tari, ada gitar solo. Nah biasanya Randi itu kalau bukan vokal solo, di gitar solo. Oke. juri. Melatih vokal juga untuk adik-adik yang baru merintis untuk jadi penyanyi saya Randi. Kebetulan belum. Belum ya? Kalau melatihnya Randi itu jadi pelatih musik daerah. Pelatih musik daerah. Nah ini menarik ini. Silakan cerita Randi. Jadi Randi ini sampingannya, malah sampingannya. Jadi guru eskul. Guru eskul. Ya. Jadi guru eskul di SMK Muhammadiyah 2 Palembang di Pelaju. Iya. Jadi di situ Randi melatih eskul band namanya. Iya. Tapi untuk pencapaian siswanya itu kami tuh biasanya targetnya itu menang di FLS 2N itu dengan tema lomba musik daerah tradisional. Jadi tantangannya di situ kita harus membuat sebuah aransemen yang berhubungan dengan nuansa kedaerahan Sumsel. Seperti Saropal Anam, Kak Batanghari 9, banyak ilmu Randi ini ya. Dikombin menjadi 7 menit dan alhamdulillah 2 tahun juara 1 terus tingkat Kota Palembang dan pernah 1 kali juara 1 tingkat Provinsi Sumsel. Wah, selamat. Sempet ke Jakarta kalah. Karena mungkin Randi berbagi trik ya dan resep untuk adik-adik yang masih muda ya, yang baru menekuni dunia kesenian. Betul. Silakan Randi. Jadi adik-adik, ada satu kalimat yang cukup menginspirasi dari seorang yang bijak lah katakanlah seperti itu. Ada yang namanya ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi.
Jadi kalau kita sudah bisa mengamati, maksudnya jangan sampai kita mengamati sesuatu itu tidak serius maksudnya Kak. Iya. Jadi kita amati dengan serius, tiru apa yang menarik dari konsep itu dan modifikasi, itulah yang kalian punya, modifikasi itu. Itu ciri khas ya. Oh iya. Oh betul. keren ini Jadi resep dari seorang Randi. Iya. Ya. Ngomong-ngomong di dunia kesenian juga, saya tadi dapat kiriman foto dari Randi, sudah mulai jadi MC juga kayaknya. Wah. Sampingan juga itu. Sampingan. Kayaknya dunia baru ini. Nah, boleh dicerita ini Randi. Awal nge-MC itu sebenarnya gara-gara pernah menang audisi PAL TV dulu. Oh itu. Udah apa cerita di situ? Udah apa cerita? Sekitar tahun 2011 apa. Iya. Jadi ada audisi Pelakar Betok di bawah Ampera. Iya. Jurinya Cek Maria. Wah. Cek Daud dan lain-lain, kita menang. Laju diajak jadi presenter. Oh my itu. Nama programnya Gerebek Rangkuman. Iya. Seminggu sekali. Dari situ kawan-kawan presenter nawari, Ren mau tak nge-MC? Wah gugup juga ya pertama. Iya. Tahu-tahu manjang lah nge-MC tadi. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Dan banyak orang yang menawari job ya kepada Randi ya? Bukan lagi. Kalau orang melihat Randi itu identik dengan lagu Kaos Lampu. Kaos Lampu. Bener dak ini Randi? Iya bener Kak. Coba ceritanya ini. Jadi awalnya itu diminta tampil menjadi openingnya Payung Teduh di Gans Cafe. Iya. Ren bisa gak main Batanghari 9? Karena memang sebelumnya pernah beberapa kawan-kawan tuh jingok kita main Batanghari 9 kan. Jadi pengen sama-sama nge-folk. Kan waktu itu folk kan. Keren. Kita juga pengen folk Sumsel. Kita coba tampil ke featuring sama Rosa pada waktu itu. Rosa ya. Okay. Jadi memang nempelnya karena kita pakai pada waktu itu lagu Kaos Lampu. Sampai sekarang ternyata nempel. Kesan Kaos Lampu itu sama kita. Dia ngomongnya buruk tergantung. Iya. Jadi Ren coba Ren Kaos Lampu kelah. Kadang-kadang Batanghari 9 kelah. Karena memang sudah identik sama Kaos Lampu kan. Kalau pakai tembang yang lain ngapa tak bawa tembang Palembang. Jadi kesannya punya Palembang sekarang Kaos Lampu. Sejarah lagu Kaos Lampu sendiri gimana itu Randi? Kalau yang kami rasakan memang pada beberapa tahun silam memang sempat viral Kak lagu itu. Cepat viral. Sempat viral. Mungkin kalimat-kalimat dalam lagu tersebut ya. Kocak karena kocak menghibur dan bisa dinikmati segala usia katakanlah mungkin ya. Jadi memang menjadi hiburan masyarakat Palembang juga, kemudian dilakukan penggiatan seni juga tentang Batanghari 9 yang bagian Kaos Lampu dan akhirnya bisa dikatakan menjadi budaya kita anggaplah ya. Iya. Dan setiap Randi tampil orang request. Minta Randi memainkan lagu itu ya. Benar enggak ini Randi? Bener. Lah main di Arya Duta di Ballroom masih Kaos Lampu kelah. Kaos Lampu kelah. Mantap juga. Dan sore ini boleh main lagu Kaos Lampu, silakan. Asik. Bukannya senang duduk di tangga, ciriku duduk ai jauh pikiran. Jangan takut ngan bujang tua, tua di luar muda di dalam. Asik. Jangan takut ngan bujang tua, tua di luar muda di dalam. Iya. Penonton Lensa SN gara-gara lagu Kaos Lampu Randi jadi viral ya. Jadi viral. Dan pada saat Kak Agus yang episode sebelumnya memposting di medsos, orang langsung komen Kaos Lampu. Kaos Lampu benar. Dan sampai sekarang melekat itu Randi ya. Melekat. Nah, boleh cerita dikit tentang melekatnya seorang Randi dengan cerita Kaos Lampu sendiri. Mungkin ada cerita lucu atau unik. Jadi sebenarnya Kaos Lampu ini kan memang pantunnya baku ya Kak ya. Iya. Pantunnya kalau diviralkan sama Jepri itu yang pertama tentang bujang yang mengintip gadis, kemudian dikatai sama si gadis kenapa bujang tua ngintip-ngintip. Nah kemudian tantangannya itu kita harus
tampil di event yang berbeda, Iya. tapi dengan tamu yang kemungkinan sama. Nah ini Oh itu. mikir kayak mana sih biar tetap bisa ini. Jadi kita rubah lah pantunnya. Tetap menghibur tapi dengan format yang berbeda, syair yang berbeda ya. Dengan format yang sama, dengan lirik yang kita rubah. Oke. Ternyata sukses Kak. Sukses. Jadi beberapa kegiatan kemarin kita tetap tampil dengan tamu-tamu VIP-nya. Iya. Kita coba pakai nama tamu VIP buat isi sampiran pantunnya kira-kira itu. Dan ini mengundang gelak tawa ya. Gelak tawa, kemudian nyawir juga. Nyawir juga. Oh, yang itu yang diharapkan Randi ini. Makanya jadi kemudian ada beberapa IO mungkin tertarik juga. Ren, ada kawan namanya Rio Soundtrack, dia ngomong. Aku baru tahu loh Batanggal 9 tuh bisa dirubah liriknya. Jadi fresh ya. Seorang Randi sudah menggantungkan hidupnya di dunia kesenian. Nah, cak mano ini Randi? Ya jadi itulah Kak, memang itulah gawe kita sekarang. Oke. Iya, nak begawe. Ya kita kebetulan wong rumahku juga begawe. Iya. Jadi wong rumahku begawe, jadi pas wong rumah begawe kita ngasuh anak. Siap. Kalau pagi. Kalau siang ke sore malam baru ngider. Oke. Ngider mencari loka ya. Tapi yakin dan percaya ya. Yakin dan percaya dunia Kak. kesenian bisa menghidupi seorang Randi dan keluarganya. Bener Kak. Kalau Randi dulu sempat begawe juga setahun, pernah di Sekayu jadi guru di sini di situ di Muara ini pernah. Tapi ternyata pas balik lagi ke Palembang, memang wong tua butuh juga sama Randi kan untuk support Dul Muluk. Ayo baliklah. Ini ada Dul Muluk, ada acara. Ayo baliklah ada acara ini. Ternyata bener sempat jingok-jingok juga ceramah ustadz juga. Yang penting kita ikhtiar Kak. Karena rezeki bukan dari ekspektasi kita tapi dari Yang Maha Kuasa. Dikejar uji wong tuh jadi hujan abu, ditalak ke hujan emas ya. Jadi kita yakin rezeki cuma dari Allah ya. Billahi ta'ala, kita geluti, alhamdulillah anak bini hidup. Alhamdulillah. Hidup. Makan maksudnya makan. Lebih lanjut lagi bagaimana namanya perhatian pemerintah untuk seniman di Kota Palembang. Nah ini kalau perhatian pemerintah mungkin bisa dikatakan kurang mesra ya Kak. Kurang membelai-belai ya. Oke, cuman silakanlah curhat di sini Randi. Iya. Ada juga sebagian instansi malah bikin sangkar dewe. Oke. Bukannya malah kita, ya bukan ini ya. Karena menurut Randi juga dan kawan-kawan seharusnya instansi itu cukup membuat sebuah regulasi. Eksekusinya biarlah kita. Iya, harusnya eksekusinya biarlah kita seniman. Kalau memang kalau misalkan instansi sudah membuat regulasi, dia juga yang mengeksekusi. Kita tereliminasi seniman tadi. Iya, banyak kawan-kawan yang sempat ku sowan juga, ku datangi juga pelaku-pelaku Dul Muluk. Batanggal 9, Sailin pernah aku datangi juga rumahnya. Waduh nih mana nih Buntun nih. Kita udah tega juga nih. Dan teman-teman yang lain juga ada yang malah sudah beralih profesi jadi tukang beca, ada yang jadi tukang bangunan yang untuk yang sepuh-sepuhnya. Ada tukang pikul-pikul di pasar, banyak sih. Dan ini curhat ya dan minta perhatian dari pemerintah. Iya, karena memang beda. Ada seniman yang sanggup dia berkesenian menjadi penghidupan sehari-hari dan berpikir untuk membangun. Ada juga yang cuman pacak manggung bae. Aduh, beda-beda ya. Iya beda-beda. Seriusnya obrolan kita. Iya Kak, serius. Mainkanlah dulu sebuah lagu. Lagu apa tadi? Kita bawa lagu. Oh iya, 1 2 3. Pesanku ngandung udahlah, ngurusi rasanku nganromlah, betepuk bukannya sebelah, sanggulan gi pacakku caka, pintaannya bebele iga, bapangnya nak ayam beruga, andungnya nak cincin bermata, niningnya berkendak semele. Nah dodongan wajah ai 100 bungkus belum berkendak, adeng sana lebu buhon, pintaan secara baik dek makai di zaman maini, bebele berutang begawe, pengantin terkurus mayar. Wah, keren sekali. Terima kasih Rani.
Kalau orang mau pesan Randi untuk tampil di sebuah acara, kemana ini ngordernya? Iya, tapi karena kita belum ada manajer ya. Iya. Mungkin kontak via DM boleh. Iya, via Instagram ya. Instagramnya Randi Dewe yang pegang ya. Randi Dewe yang pegang. Kadang mau rumah juga kalau dia lagi curiga. Jadi penonton Lensa SN yang pengen Randi tampil di acara sesuatu ya. Iya. Silakan DM Randi. Di bawah ini ya. Dan Randi, kita udah di ujung obrolan ya. Iya, Biasanya di ujung obrolan itu ada pesan kesan harapan dari tamu yang hadir. Karena Randi bawa gitar, mungkin sambil main gitar baik, harapan dan pesannya ya. Harapan dan pesan. Tapi gitarnya pecahnya, harapan dan pesannya, gitarnya jadi ilustrasi be ya. Siap. Harapan dan pesannya mungkin untuk adik-adik generasi muda. Ayo sama-sama kita cintai produk lokal ya, maksudnya kearifan lokal Palembang, Sumatera Selatan, apapun itu. Bisa tari daerah, bisa musik daerah, bisa teater daerah atau sastra-sastra daerah. Karena memang itu menjadi sebuah inspirasi dan sebuah kekayaan intelektual orang-orang di masa lalu yang belum tentu terjadi lagi di masa sekarang. Kita generasi muda yang harus melestarikan karena bisa bertahan 50 tahun lebih ya Kak ya. Jadi ayo sama-sama kita jago. Sebagai menjaga kebinekaan juga itu Kak ya. Karena itulah yang menjadi ciri khas kita, masyarakat Sumatera Selatan dan bangsa Indonesia. Pesan dari seorang Randi. Iya, siap. Silakan mainkan dulu. Makan nasi sambalnya teri, makan nasi sambalnya teri, ay berjalan, oh ya ilah, ay berjalan ke pasar Senen. Wah, jauh ya. Keren, mantapnya. Ayah ilai berjalan ke pasar Senen, menginspirasi dan mengedukasi. Asik. Menginspirasi dan mengedukasi cuma di channel. Oh ya ilah, cuma di channel Yolensa SN. Asik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.